Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Indra Firmansyah, NIM 202101103110629. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Hubungan Sistem Pemasyarakatan dengan Tujuan Pemidanaan menurut KUHP Nasional. Materi ini disusun dalam konteks kajian penologi dan viktimologi, yang tidak hanya membahas pelaku tindak pidana, tapi juga menyoroti tujuan pemidanaan, perlindungan hak asasi manusia, serta upaya pemulihan keseimbangan sosial akibat terjadinya tindak pidana. Melalui pemaparan ini diharapkan kita dapat memahami bahwa pemidanaan dalam hukum pidana modern, khususnya menurut KUHP nasional, tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata, melainkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan, yang salah satunya diwujudkan oleh sistem pemasyarakatan. Untuk itu pembahasan akan difokuskan pada bagaimana sistem permasyarakatan memiliki hubungan yang erat dan strategis dengan tujuan pemidanaan, baik dari aspek filosofis, normatif, maupun implementatif. Yang pertama adalah pengertian pemidanaan, yaitu inti dari hukum pidana. Setiap sistem hukum pidana pasti menjawab satu pertanyaan mendasar: untuk apa seseorang dipidana? Apakah semata-mata untuk membalas perbuatannya, memberi penderitaan, atau justru untuk memperbaiki dan memulihkan? Dalam sejarah hukum pidana Indonesia, paradigma pemidanaan telah mengalami perkembangan signifikan. Pada masa kolonial, pemidanaan sangat dipengaruhi oleh asas pembalasan atau vergelding dan penjaraan. Namun seiring perkembangan pemikiran hukum dan hak asasi manusia, Indonesia mulai mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dan progresif. Perubahan paradigma tersebut tampak jelas dalam sistem pemasyarakatan dan KUHP nasional. Kedua instrumen ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan saling menguatkan. Sistem pemasyarakatan menjadi pelaksanaan pemidanaan, sedangkan tujuan pemidanaan menjadi arah batas dan legitimasi moral dari pemidanaan itu sendiri. Latar belakang lahirnya sistem pemasyarakatan yaitu sebagai kritik terhadap sistem kepenjaraan yang lama yang menekankan penderitaan fisik, mengisolasi narapidana, tidak memberi ruang untuk memperbaiki diri, dan menyebabkan residivisme tinggi. Tokoh dalam perubahan ini adalah Soeharto, Menteri Kehakiman RI, yang memperkenalkan konsep bahwa narapidana bukan musuh negara, melainkan manusia tersesat yang harus dibina. Paradigma ini kemudian dilembagakan dalam peraturan perundang-undangan hingga saat ini melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pengertian sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu tatanan mengenai arah, batas, dan cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila. Maka penting dari definisi ini memiliki arah, batas, cara, dan menganut Pancasila. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi identik dengan penderitaan, tetapi dengan proses pembinaan yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah prinsip sistem pemasyarakatan, yaitu pertama pengayoman, persamaan, pendidikan, penghormatan, kehilangan kemerdekaan, dan hak berhubungan dengan keluarga. Prinsip kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan sangat penting karena menegaskan bahwa pidana penjara tidak boleh disertai dengan penderitaan tambahan. Selanjutnya adalah tujuan dari pemidanaan menurut KUHP nasional. Pergeseran paradigma pemidanaan dalam KUHP nasional menandai pergeseran dari retributif murni ke arah integratif, fokus pada pelaku, menuju memperhatikan korban dan masyarakat, serta penjeraan yang bertujuan untuk pemulihan dan pencegahan berkelanjutan. Pergeseran ini tercermin jelas dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tujuan pemidanaan dalam pasal 51 KUHP nasional yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam pemidanaan karena pemidanaan berfungsi sebagai sarana menjaga norma hukum dan ketertiban sosial. Selanjutnya adalah memasyarakatkan terpidana yang memiliki tujuan agar terpidana menyadari kesalahan, berubah perilaku, dan siap kembali ke masyarakat. Selanjutnya adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, yaitu bukan hanya pada reaksi negara tetapi juga sarana penyelesaian konflik sosial. Terus memulihkan keimbangan dan rasa aman. Pemidanaan bertujuan untuk memulihkan harmoni sosial yang terganggu.
Dan selanjutnya adalah menumbuhkan penyesalan dan membebaskan rasa bersalah. Dengan pemidanaan diharapkan membawa kesadaran moral, bukan trauma berkepanjangan. KUHP Nasional juga menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Poin keempat adalah hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan. Yang pertama, sistem pemasyarakatan sebagai implementasi tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan bersifat normatif dan filosofis, sedangkan sistem pemasyarakatan bersifat praktis dan operasional. Maka dari itu keduanya saling bergantung. Tanpa sistem pemasyarakatan, tujuan memasyarakatkan terpidana tidak dapat diwujudkan dan pemidanaan akan kembali bersifat represif. Poin kedua adalah pembinaan sebagai inti pemidanaan modern. Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan dilakukan melalui pembinaan kepribadian, kemandirian, formal dan non-formal, serta konseling dan bimbingan sosial. Semua bentuk pembinaan ini secara langsung merealisasikan tujuan pemidanaan dan dalam KUHP nasional. Poin ketiga adalah reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme. Tujuan pemidanaan tidak berhenti di balik tembok lapas, serta pemasyarakatan menekankan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan peran balai pemasyarakatan. Ini menunjukkan bahwa pemidanaan adalah proses berkelanjutan, bukan sekedar masa hukuman. Yang poin keempat adalah pendekatan humanistik dan HAM. Karena dalam KUHP nasional dan sistem pemasyarakatan sama-sama berangkat dari asas penghormatan martabat manusia, non-diskriminasi, perlindungan hak dasar terpidana. Pidana bukan instrumen balas dendam negara, melainkan sarana pemulihan dan masyarakat. Selanjutnya adalah keadilan restoratif dalam sistem pemasyarakatan. Tujuan pemidanaan modern mengakomodasikan nilai keadilan restoratif, yaitu pelaku bertanggung jawab, korban dipulihkan, masyarakat dilibatkan. Sistem pemasyarakatan ini mendukung nilai-nilai melalui program pembinaan berbasis tanggung jawab, kesadaran hukum dan moral, persiapan integrasi sosial. Poin kelima yaitu implikasi praktis dan tantangan. Yang pertama adalah overkapasitas lapas yang menghambat pembinaan efektif dan tujuan pemidanaan. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia. Petugas pemasyarakatan belum ideal secara kuantitas dan kualitas. Ketiga adalah stigma sosial yang dapat menghambat reintegrasi mantan narapidana. Serta terakhir adalah sinkronisasi antar aparat. Tujuan pemidanaan memerlukan sinergi hakim, jaksa, lapas, dan masyarakat. Selanjutnya, dalam sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan, menurut KUHP nasional memiliki hubungan filosofis, normatif, dan praktis yang tidak dapat dipisahkan. Sistem pemasyarakatan adalah jantung pelaksanaan tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada pembinaan, pemulihan, dan kemanusiaan. KUHP nasional menegaskan bahwa pemidanaan bukan sarana penderitaan melainkan sarana transformasi manusia dan pemulihan tatanan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan pemidanaan sangat ditentukan oleh efektivitas sistem pemasyarakatan yang dijalankan secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan. Yang selanjutnya adalah sistem pemasyarakatan dalam kerangka teori penologi. Dalam kajian penologi, sistem pemasyarakatan tidak bisa dilepaskan dari teori-teori pemidanaan yang berkembang dalam ilmu hukum pidana. Yang pertama adalah teori absolut atau retributif. Teori ini memandang pidana sebagai balasan yang setimpal dan konsekuensi moral dari perbuatan jahat. Masalahnya adalah tidak memperhatikan perubahan pelaku, tidak memberikan ruang pemulihan korban, dan bertentangan dengan sistem pemasyarakatan. Kedua adalah teori relatif atau utilitarian. Pidana dijatuhkan demi pencegahan, penjeraan, dan perlindungan masyarakat. Sistem masyarakat mulai relevan di sini karena pembinaan mencegah pengulangan kejahatan. Yang ketiga adalah teori gabungan atau integratif. Inilah teori yang paling sesuai dengan KUHP nasional karena mengakui unsur pembalasan tapi mengutamakan pembinaan dan pencegahan.
Kesimpulannya adalah sistem pemasyarakatan adalah alat pelaksana teori gabungan dalam praktik pemidanaan Indonesia. Poin 8 adalah jenis pidana dalam KUHP nasional dan kaitannya dengan pemasyarakatan. KUHP nasional tidak lagi menempatkan pidana penjara menjadi satu-satunya solusi. Yang pertama adalah pidana penjara tetap dilakukan dalam sistem pemasyarakatan dan fokus pada pembinaan, bukan penyiksaan. Yang kedua adalah pidana pengawasan. Ini adalah alternatif dari pidana penjara dan sangat sejalan dengan prinsip pemasyarakatan berbasis masyarakat. Yang ketiga adalah pidana kerja sosial, yaitu bentuk pemidanaan restoratif dengan tujuan pelaku mengganti kerugian sosial secara langsung. Ini menunjukkan bahwa pemasyarakatan tidak selalu identik dengan lapas, tetapi bisa berbentuk pembinaan di tengah masyarakat. Peran hakim dalam menjembatani tujuan pemidanaan dan pemasyarakatan. Hakim bukan hanya penjatuh pidana, tetapi arsitek tujuan pemidanaan. Dalam KUHP nasional, hakim wajib mempertimbangkan tujuan pemidanaan. Hakim harus melihat kemungkinan pemidanaan dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang tidak manusiawi. Artinya, sejak putusan dijatuhkan, sistem pemasyarakatan sudah dipertimbangkan. Karena dalam penologi modern, pidana yang baik adalah pidana yang dapat dibina, bukan sekedar dijalani. Yang ke-10 adalah sistem pemasyarakatan dan konsep social defense. Dalam social defense, pemidanaan bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan cara memperbaiki pelaku. Sistem pemasyarakatan menjalankan konsep ini melalui penilaian risiko, pembinaan individual, serta pasca bebas. Dengan kata lain, melindungi masyarakat tidak harus selalu mengurung lebih lama, tetapi membina lebih efektif. Poin 11 adalah perspektif viktimologi yang diperdalam. Dalam viktimologi modern, korban kejahatan yaitu mengalami kerugian fisik, kerugian psikis, dan kehilangan rasa nyaman. Hubungannya dengan sistem pemasyarakatan adalah pertama, korban membutuhkan jaminan non-pengulangan atau pembinaan pelaku adalah jawabannya. Yang kedua adalah korban membutuhkan pemulihan sosial. Sistem pemasyarakatan mencegah stigma dalam balas dendam. Yang ketiga adalah korban adalah bagian dari masyarakat. Keamanan jangka panjang lebih penting dari hukum berat sesaat. Maka dalam viktimologi, sistem pemasyarakatan adalah perlindungan korban tidak langsung. Yang ke-12 adalah keadilan restoratif dalam pemasyarakatan. Keadilan restoratif dalam pemasyarakatan adalah membuka ruang keadilan restoratif, dan sistem pemasyarakatan menjadi penopangnya. Nilai restoratif dalam pemasyarakatan adalah pelaku belajar bertanggung jawab, bukan sekedar menjalani hukumannya, mengakui dampak perbuatannya. Ini sangat relevan dengan viktimologi karena mengurangi trauma sosial dan menghindari konflik lanjutan. Yang selanjutnya adalah poin 13, yaitu pemasyarakatan HAM dan negara hukum. Negara hukum modern adalah menghukum tapi tidak boleh merendahkan martabat manusia. Sistem pemasyarakatan memastikan hak hidup layak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak beribadah. Ini bukan kemewahan narapidana, tetapi syarat sah pemidanaan dalam negara hukum. Kritik akademik terhadap praktik pemasyarakatan secara akademik adalah kritik bukan untuk menolak, tetapi untuk menyempurnakan, yaitu overkapasitas yang merusak tujuan pemidanaan, kurangnya pembimbing karena pembinaan tidak optimal, serta stigma masyarakat yang menganggap reintegrasi gagal. Namun kegagalan praktik tidak membatalkan kebenaran konsep. Poin 15 selanjutnya adalah sintesis penologi dan viktimologi. Jika disintesiskan, penologi adalah bagaimana pelaku dipidana, sedangkan viktimologi bagaimana dampak kejahatan dipulihkan. Sistem pemasyarakatan menjadi titik temu keduanya. Selanjutnya adalah sistem pemasyarakatan dalam kerangka kebijakan hukum pidana atau criminal policy. Dalam kajian hukum pidana modern, pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari konsep kebijakan hukum pidana atau criminal policy. Kebijakan hukum pidana merupakan upaya rasional negara untuk menanggulangi kejahatan,
melalui sarana hukum pidana maupun non-hukum pidana. KUHP nasional menempatkan pemidanaan sebagai bagian dari kebijaksanaan sosial, bukan sekadar aksi hukum. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai pertama adalah instrumen kebijakan penal, yaitu pemasyarakatan menjadi sarana negara dalam menanggulangi kejahatan melalui pembinaan pelaku. Hubungan antara kebijakan penal dan non-penal adalah melalui pembinaan, pendidikan, pelatihan kerja, pemasyarakatan menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan bukan hanya bagian dari hukum pidana, tetapi juga bagian dari kebijakan pembangunan manusia. Selanjutnya adalah sistem permasyarakatan dalam prinsip proporsionalitas pidana. Salah satu prinsip penting dalam KUHP nasional adalah proporsionalitas pemidanaan, yaitu keseimbangan antara kesalahan pelaku, dampak kejahatan, tujuan pemidanaan. Sistem permasyarakatan mendukung prinsip ini melalui klasifikasi narapidana, penilaian resiko dan kebutuhan, serta pembinaan yang bersifat individual. Artinya, tidak semua terpidana dilakukan secara sama, melainkan dipersonalisasi sesuai tingkat kesalahan dan potensi perbaikan. Dalam perspektif penologi, pemidanaan yang adil bukan yang sama rata, tetapi yang tepat sasaran. Selanjutnya adalah pemasyarakatan dan individualisasi pidana. Dalam KUHP nasional mengakui pentingnya individualisasi pidana, yaitu pemidanaan yang memperhatikan kondisi konkret pelaku. Sistem pemasyarakatan menjalani individualisasi melalui penilaian latar belakang sosial, riwayat pendidikan dan pekerjaan, kondisi psikologi, serta dukungan keluarga. Pembinaan yang bersifat individual ini bertujuan untuk menghindari efek kriminalisasi lanjutan, meningkatkan efektivitas rehabilitasi, dan menurunkan resiko residivisme. Dengan demikian, sistem permasyarakatan menjadi kelanjutan dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum pidana. Hubungan sistem pemasyarakatan dengan asas ultimum remedium. KUHP nasional menegaskan bahwa pidana, khususnya pidana penjara, harus ditempatkan sebagai ultimum remedium, yaitu upaya akhir. Sistem pemasyarakatan mendukung asas ini dengan mengembangkan pembinaan di luar lapas, memperkuat pidana non-pemenjaraan, mendorong reintegrasi berbasis masyarakat. Hal ini memiliki konsekuensi, yaitu jika pidana penjara masih dijatuhkan, maka pelaksanaan harus bermakna dan bermanfaat, bukan sekedar menghukum. Ini adalah sistem pemasyarakatan dan perlindungan masyarakat jangka panjang. Sering muncul anggapan bahwa permasyarakatan terlalu lunak terhadap pelaku. Namun dari sudut pandang penologi dan viktimologi, anggapan ini keliru. Karena perlindungan masyarakat tidak hanya berarti mengurung pelaku selama mungkin, tetapi juga berarti mengurangi kemungkinan kejahatan di masa depan. Sistem yang efektif justru memberikan rasa aman, mencegah kejahatan berulang, dan melindungi korban potensial. Dengan kata lain, keamanan jangka panjang lebih penting daripada kepuasan balas dendam sesaat. Selanjutnya adalah sistem pemasyarakatan dalam konteks stigmatisasi sosial. Salah satu hambatan terbesar dalam pencapaian tujuan pemindahan adalah stigmatisasi terhadap mantan narapidana. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan memiliki peran strategis, yaitu mempersiapkan mental dan sosial, menjalin kerjasama dengan masyarakat, serta mendorong penerimaan sosial pasca pembebasan. Perspektif viktimologi menjelaskan bahwa stigma sosial yang berlebihan justru berpotensi melahirkan kejahatan baru. Oleh karena itu keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya ditentukan dalam lapas, tetapi juga di luar lapas. Selanjutnya adalah pemasyarakatan korban dan keadilan substantif. Keadilan substantif tidak hanya diukur dari berat ringannya pidana, tetapi dari apakah konflik sosial terselesaikan. Keadilan substantif tidak hanya diukur dari berat ringannya pidana, tetapi dari apakah konflik sosial terselesaikan,
korban merasa aman, dan apakah masyarakat kembali harmonis. Sistem pemasyarakatan berkontribusi terhadap keadilan substantif dengan mengubah perilaku pelaku, mengurangi potensi ancaman terhadap korban, memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam viktimologi, hal ini dikenal sebagai secondary victim prevention, yaitu pencegahan agar korban tidak mengalami penderitaan. Selanjutnya adalah sistem pemasyarakatan dan legitimasi sosial pemidanaan. Pemidanaan yang tidak manusiawi akan kehilangan legitimasi moralnya di mata masyarakat. Dalam KUHP nasional, sistem pemasyarakatan memastikan bahwa negara tetap tegas, namun tidak kejam dan berwibawa tanpa merendahkan martabat manusia. Legitimasi moral ini penting karena meningkatkan kepatuhan hukum, memperbaiki kepercayaan publik, dan menjaga kewibawaan negara hukum. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dengan pembahasan ini semakin jelas bahwa hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional bersifat menyeluruh dan berlapis. Sistem pemasyarakatan menjalani teori pemidanaan modern, melindungi korban secara tidak langsung, menjamin keberlanjutan sosial, dan menjaga legitimasi moral pidana. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan bukan hanya sekedar akhir pemidanaan, melainkan inti pemidanaan itu sendiri.